Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Seroja dan Serima, pemirsa Klik Sunnah TV dimanapun berada, dan seluruh jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, kita akan kembali dalam kajian hari Selasa. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema pentingnya tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa, bersama beliau Ustadz Ahmad Jamaluddin Ardani, PSH, hafizahullah ta'ala. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Mengingatkan kepada para jamaah, yang pertama, agar dapat mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong, karena di antara adab dalam menuntut ilmu yaitu mendekat pada sumber ilmu. Yang kedua, kajian ini akan berlangsung hingga waktu sholat isya didirikan. Demikian sebagai informasi, dan kepada Ustadz Ahmad Jamaluddin Ardani, PSH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin, wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan beragam karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Terkhusus adalah nikmatul Islam wal iman, nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan, sehingga kita bisa kembali mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kembali duduk bersimpuh untuk mengkaji sebagian dari tuntunan agama kita. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ibadah dan ketaatan hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita semuanya di malam hari ini ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk meraih ridha Allah taala. Allahumma amin. Teman-teman semuanya rahimani wa rahmakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenai urgensi tazkiyatun nafs. Urgensi tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs artinya adalah penyucian jiwa. Berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah, yang artinya menyucikan, membersihkan. Nah, membersihkan dari apa? Menyucikan dari apa? Membersihkan jiwa kita, termasuk juga hati kita, dari dosa-dosa dan maksiat, dari sifat-sifat yang tercela, dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, ya, sifat-sifat yang tercela, ujub, sombong, takabur, ya. Itu sifat yang tercela. Hasad, dengki, iri, ya. Mensucikan jiwa kita, hati kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang, dosa, maksiat, mungkar. Maka itu makna dari tazkiyatun nafs, ya. Membersihkan dan mensucikan jiwa kita, termasuk juga hati kita, dari sifat-sifat, dari perilaku-perilaku yang menyimpang.
Dan tazkiyatun nafs ini ada dua macam. Yang pertama, dengan membersihkan jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat yang tercelah, dari perilaku-perilaku yang menyimpang, dosa, maksiat, mungkar. Kita bersihkan itu semua, kita tinggalkan, kita jauhi itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik, berupa ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini ya harus ada. Harus ada. Seorang yang ingin jiwanya bersih, hatinya bersih, maka dia harus membersihkan jiwanya, hatinya dari semua yang mengotorinya, dari semua bentuk dosa, maksiat, sifat-sifat tercela, perilaku yang keji, yang mungkar. Kemudian mengisi hati dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ikhlas, syukur, sabar, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya, rasa cinta, ya, mahabbah, khauf, roja, dan seterusnya. Nah ini, dua hal ini harus ada untuk menjadikan jiwa kita, hati kita itu bagus, ya. Dan perlu kita pahami, teman-teman semua rahimani rahimakumullah, tazkiyatun nafs ini adalah jihad kita sepanjang waktu. Jihad kita sepanjang waktu. Kita bukan malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan dari nur, cahaya, yang mana malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, di dalamnya ada ya potensi untuk melakukan kebaikan, ada potensi untuk melakukan keburukan. Itulah kita manusia. Ada potensi dari diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi baik, memiliki sifat-sifat yang terpuji, melakukan hal-hal yang terpuji. Namun di sisi lain, kita sebagai manusia punya potensi untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang keji, yang nista, yang mungkar, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk jihadun nafs. Berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita, jiwa kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Dan tazkiyatun nafs itu bukan hanya berlaku untuk orang umum saja. Bukan hanya berlaku untuk orang biasa saja. Semua dari kaum muslimin harus mensucikan jiwa mereka, hati mereka. Bahkan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan, disucikan jiwanya, hatinya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini kesuciannya, ketakwaannya. Jadi jangan dikira yang namanya orang kalau sudah berilmu itu ya dia tidak memiliki hawa nafsu, masih punya. Ya, hanya saja ilmunya tersebut yang nanti akan menggiringnya kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seorang itu nafsunya lebih gede, kecondongannya kepada hal yang mungkar itu lebih besar, maka itu bisa menjerumuskan kepada keburukan. Sehingga siapapun di antara kita
mau itu ustadz, kiai, ulama, mau itu ya pedagang, petani, guru, siapapun itu butuh untuk mentazkiyah atau menyucikan jiwanya, hatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang aman dari ketergelinciran kepada dosa, maksiat, kepada perilaku yang menyimpang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang aman. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita. Berusaha untuk membersihkan jiwa kita dan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Apa yang mengotori jiwa kita? Apa yang mengotori hati kita? Yang mengotorinya adalah dosa dan maksiat. Perilaku dosa dan maksiat itu akan mengotori jiwa kita, hati kita. Yang kedua, hawa nafsu, syahwat. Itu pun akan mengotori. Syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita. Itu kalau tidak ditundukkan, bahaya. Bahaya. Teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Tazkiyatun nafs adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam Islam. Bahkan saking pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Asy-Syams dengan 11 hal. Ya, Allah taala bersumpah dengan 11 hal untuk menegaskan bahwasanya mensucikan jiwa, membersihkan hati itu adalah hal yang sangat penting sekali. Hanya ini saja, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 perkara untuk menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Kalau di ayat-ayat yang lain Allah taala bersumpah dengan 1, 2, 3 perkara. Tapi untuk masalah tazkiyatun nafs, Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 perkara. Nggak main-main. Ini menunjukkan bahwasanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin 10, wa nafsi wa ma sawaha 11. Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 perkara. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Beruntung. Dan sungguh pasti akan merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 perkara, Allah Ta'ala sebutkan tentang tazkiyatun nafs. Orang kalau mau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwanya dan hatinya dari segala hal yang mengotorinya, maka dia akan beruntung dunia akhirat. Namun barang siapa yang mengotorinya dengan dosa maksiat, menuruti hawa nafsu syubhat, ya, maka sungguh ia pasti akan merugi. Jadi ini sumpahnya sangat panjang dari Allah Subhanahu wa taala di permulaan surat Asy-Syams untuk menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Selanjutnya teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan hati, itu adalah tugasnya
para rasul. Jadi tugasnya para rasul itu untuk mensucikan jiwa umatnya. Dari apa? Dari berbagai macam kotoran. Kotoran berupa dosa, maksiat, ya, kezaliman, kemungkaran, sifat-sifat yang tercela, yang terpuji, dan sifat-sifat yang tercela, yang mungkar, dan seterusnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa Arab rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim. Rasul tersebut mensucikan mereka, membimbing mereka kepada kesucian jiwa, kepada kebeningan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Rasul tersebut mensucikan jiwa mereka. Rasul tersebut mengajari mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yang mana mereka sebelum itu, yaitu orang-orang jahiliyah, sebelum itu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dhalal itu sesat, tetapi maksudnya adalah kerusakan yang nyata, rusaknya akidah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Hati mereka terkotori oleh syirik. Ya. Oleh apa? Syirik. Kemudian perilaku mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran, berjudi, minum minuman keras, saling membunuh, berzina, dan seterusnya, menarik riba. Banyak sekali perkara mungkar yang mereka lakukan. Maka diutusnya Rasulullah adalah untuk membimbing mereka kepada apa? Kepada kesucian jiwa, agar mereka meninggalkan penyakit-penyakit hati, agar mereka meninggalkan semua bentuk maksiat dan dosa. Itu hakikat bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW. Sangat-sangat rusak dari sisi akidah, keimanan, dari sisi akhlak, muamalah, dari sisi nilai-nilai sosial, rusak sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbagus akhlak manusia, memperbagus perilaku manusia. Itu untuk membersihkan diri mereka dari perilaku-perilaku yang keji, yang mungkar. Itu. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Dan Al-Qur'anul Karim serta sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu akan membimbing kita kepada kesucian hati, kebersihan jiwa. Sebaik-baik cara untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita adalah kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Betul-betul mengamalkan isi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena semua bentuk kebaikan itu ada di dalamnya. Ada hal yang menarik, teman-teman semua rahimani rahmatullah. Ada hal yang menarik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah mensucikan jiwa mereka dan mengajari mereka Al-Qur'an serta Al-Hikmah. Maksudnya adalah As-Sunnah. Didahulukan tazkiyatun nafs. Baru kemudian ilmu. Maka penting untuk punya
jiwa yang bersih, hati yang bersih sebelum ilmu. Orang kalau punya ilmu tapi jiwanya kotor, nggak bermanfaat. Ya, kita nggak kurang-kurang orang yang pinter punya ilmu, tapi kita kekurangan orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya. Ya. Betapa banyak orang yang kalau sudah menempati posisi tertentu, ya, maka hawa nafsunya besar, syahwatnya besar, sehingga menjadikan ia lupa terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mengerikan. Korupsi lah, ya, ini itu dan sebagainya. Maka mengerikan. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak punya kesucian jiwa, kebersihan hati. Maka jadinya banyak pejabat itu menyimpang karena itu. Ya, bukan hanya pejabatnya saja, orang umum pun akan menyimpang. Ya. Kalau apa? Kalau tidak punya tazkiyatun nafs itu. Ya, maka tazkiyatun nafs ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Dan itu tugas kita sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam. Ya. Kenapa demikian? Karena musuh kita itu di sekitar kita ada setan yang suka membisiki kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar, yang keji, maksiat, dosa. Ada hawa nafsu dari dalam diri kita, yang mana itu punya potensi kita menjerumuskan kepada hal yang mungkar. Jadi kalau hawa nafsunya dengan setannya itu sudah klop, nah bahaya itu. Sudah saling tolong menolong, ya, bahaya itu. Ada godaan dunia. Nah itu ujian bagi kita untuk bisa memiliki jiwa yang bersih. Ya, ada apa? Hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Ada setan, bisikan-bisikan setan. Ada fitnah dunia. Dan sekarang kalau kita keluar rumah, itu semua ada. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Iya. Kita keluar rumah, ada itu semua bentuk itu. Bisikan setan, godaan-godaan duniawi, syahwat duniawi, hawa nafsu itu ada. Ya. Wanita yang tidak menutup aurat, ya, musik yang mengarahkan kepada hal-hal yang keji dan mungkar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya apa? Fitnah dunia di sekitar kita itu banyak, itu bisa menjerumuskan kita kepada kenistaan, kepada kemungkaran, ya, kepada perilaku yang hina, ya, kepada sifat-sifat yang tercelah. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya tazkiyatun nafs ini merupakan tujuan dari diutusnya para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Diutus oleh Allah untuk membersihkan, ya, jiwa-jiwa kaum muslimin. Dan kita menyaksikan, melihat bangsa Arab dahulunya sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu mereka sangat, ya, rusak sekali dari sisi akidah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Namun setelah diutusnya Rasulullah SAW, kemudian peristiwa Fathu Makkah, kita menyaksikan, ya, Islam menjadi agama yang luar biasa, membawa manusia kepada kebaikan. Kebaikan jasmani, kebaikan rohani, kebaikan lahir dan batin. Ya. Kemudian tazkiyatun nafs itu penting. Alasan berikutnya, karena apabila
jiwa kita bersih, hati kita pun bening, maka amalan-amalan kita pun akan menjadi baik. Amalan-amalan anggota badan menjadi baik. Kalau seorang jiwanya bersih, dalam arti ia terhindar dari perbuatan dosa dan beragam maksiat, kemudian hatinya pun terbebas dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, dengki, iri, hasad, dan seterusnya, maka amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ucapan yang keluar darinya itu adalah hal yang baik-baik. Jadi tazkiyatun nafs ini penting agar amalan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, ucapan kita itu baik. Jadi ini menjadi tolak ukur. Kalau seorang itu jiwanya buruk, hatinya kotor, ucapan dan perilakunya itu kotor. Itu seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila bagian itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Maksudnya kalau bagian itu baik, seluruh bagian yang lain akan baik, adalah amalannya pun akan baik, aktivitasnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi apabila bagian itu rusak, maka bagian yang lain pun akan rusak. Kalau itunya rusak, bagian itu rusak, maka yang lain pun akan rusak. Perbuatannya, aktivitasnya pun akan rusak. Bagian tersebut adalah hati. Ala wahyal qalb, kata Nabi SAW. Bagian itu adalah hati. Kalau hatinya bersih, ya, bersih dari dosa dan maksiat, bersih dari penyakit-penyakit hati, maka amalan-amalan anggota badannya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, dan seterusnya, itu adalah hal yang baik-baik. Tapi kalau hatinya itu kotor, jiwanya itu rusak, ya, oleh dosa dan maksiat, maka amalan dan perbuatannya serta ucapannya itu pun hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi kita bisa menilai, ya, baik tidaknya seseorang dari apa? Dari perilakunya. Kalau perilakunya sehari-hari, ucapannya, perbuatannya, aktivitasnya itu baik, hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu menunjukkan bagusnya jiwanya, beningnya hatinya, bersihnya hatinya. Dan sebaliknya, jika amalannya itu buruk, ucapannya buruk, maka itu pun menandakan bahwasanya jiwanya itu jelek, hatinya itu kotor, ya. Semudah itu, ya, semudah itu. Maka agar kita itu, aktivitas kita itu baik, ucapan kita itu baik, penting bagi kita untuk mensucikan jiwa kita. Kita bersihkan diri kita dari beragam dosa dan maksiat. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, riya, ujub, sum'ah, takabur, hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian kita isi hati kita dengan ikhlas, sabar, syukur, roja, khauf, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang baik. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita lebih mudah dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafs itu penting. Kenapa?
Karena di hari kiamat nanti yang bermanfaat bagi seseorang itu adalah amalan dan hatinya. Yang bermanfaat bagi seseorang itu apa? Amalan dan hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada isi hati kalian dan melihat kepada amalan kalian. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat itu adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Dua hal ini nanti yang akan menjadi poin penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hatinya bagaimana? Oh, hatinya bersih, jiwanya bersih dari beragam maksiat, dari sifat-sifat yang tercela, riya, ujub, sum'ah, hasad, dengki, iri dan sebagainya. Ya. Maka ini orang yang beruntung. Tapi kalau jiwanya kotor oleh maksiat-maksiat dan dosa, hatinya diisi dengan syirik, riya, sum'ah, ujub, takabur, hasad, iri, dengki dan seterusnya, maka celaka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak akan lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak. Di hari kiamat nanti tidak akan lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, jiwa yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari syirik, bersih dari sifat-sifat tercela, ya, riya, ujub, sum'ah, takabur, hasad, dengki, ya, dan sebagainya. Bersih dari maksiat-maksiat dan dosa. Nah, itu orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Bahkan di surat Asy-Syams Allah Ta'ala menegaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yaitu mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Itu beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di dunia dan akhirat. Ya. Di dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sumbernya dari hati. Ya, kebahagiaan sumbernya dari mana? Hati. Dan hati kita itu, ya, hati kita itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan kita tunduk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Namun siapapun yang berpaling dari Allah, maka pasti akan merasakan jiwa yang sempit, hidup yang tidak nyaman. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, ini Allah berfirman, siapapun yang berpaling dari mengingat Allah, tidak mau melakukan ibadah, ketaatan, ketundukan kepada Allah Ta'ala, berpaling dari Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kata Allah, Allah akan jadikan hidupnya itu sempit. Dunia ini begitu luas, tapi jiwanya sempit. Ya, dia akan mudah gelisah, gundah gulana, dan tidak nyaman dalam kehidupannya. Nah, ini kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Karena ya,
Orang yang selamat nanti di hari kiamat adalah orang yang memiliki jiwa yang bersih. Ya. Kemudian berikutnya, tazkiyatun nafs itu penting karena Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar terhadap masalah tazkiyatun nafs. Rasulullah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih. Itu Nabi. Itu levelnya Nabi. Ya, membutuhkan apa? Jiwa yang bersih, hati yang bersih. Ya. Dan kita jauh lebih butuh. Ya. Kita jauh lebih butuh terhadap hal tersebut. Ya. Allah di antara doa Rasulullah SAW yaitu Rasulullah sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini kesuciannya, kebersihannya, ketakwaan. Ini Rasulullah minta kepada Allah agar menjadikan jiwa Nabi itu menjadi jiwa yang bertakwa, jiwa yang bersih. Ya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku ini karena Engkaulah sebaik-baik zat yang bisa membersihkan jiwa ini. Kemudian Rasulullah juga berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Dan Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ini Nabi berdoa. Jadi ada banyak doa di mana Nabi SAW memohon kepada Allah agar bisa memiliki jiwa yang bersih. Dan Rasulullah berlindung diri dari jiwa yang kotor, yang rakus, yang keji. Ya. Maka ini menandakan perhatian yang begitu besar dari Rasulullah SAW terhadap masalah tazkiyatu nafs. Ya, ya kita break dulu ya untuk azan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman semua rahimani warahmatullah. Tazkiyatun nafs maknanya adalah menyucikan jiwa, membersihkan hati. Dan tazkiyatun nafs itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan takhliyah. Takhliyah yaitu membersihkan jiwa kita, termasuk hati kita, dari perilaku maksiat dan dosa dan dari sifat-sifat yang tercelah. Yang kedua, tahliyah. Setelah kita membersihkan jiwa kita dan hati kita dari beragam dosa dan maksiat dan dari sifat-sifat yang tercelah, kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji, ikhlas, sabar, syukur, mahabbah, roja, khauf. Dan kita perbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tazkiyatun nafs ini adalah hal yang penting. Mana sisi pentingnya? Di antara yang menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syams bersumpah dengan 11 perkara untuk menunjukkan keagungan dan pentingnya tazkiyatun nafs. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya tazkiyatun nafs itu merupakan tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan semua Rasul itu diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Poin yang ketiga, bahwasanya dengan tazkiyatun nafs, dengan memiliki jiwa yang bersih dan hati yang bersih, maka akan menjadikan amalan, perbuatan, aktivitas, dan ucapan pun menjadi baik. Jadi kunci baiknya amalan, perbuatan, dan ucapan adalah dengan mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dan juga hati kita. Poin yang keempat, bahwasanya keselamatan di akhirat adalah dengan tazkiyatun nafs, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang bersih. Keselamatan di hari kiamat adalah dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih. Dan itu poin kemudian poin berikutnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW banyak berdoa. Dan ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap masalah tazkiyatun nafs. Di antara doa yang Nabi baca adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa ini kesuciannya, kebersihannya, ketakwaannya. Kemudian berikutnya, bagaimana agar kita memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih. Secara singkat,
Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas ilmu syar'i kita. Ini yang pertama, meningkatkan kualitas ilmu syar'i kita. Kenapa? Karena ilmu ini yang akan menggiring kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Semakin seorang mengenal agamanya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sunnah Rasulnya, maka itu akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Maka untuk bisa mentazkiyah jiwanya adalah meningkatkan kualitas ilmu syar'i, ilmu kepada Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang Islam. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Ini juga akan membersihkan jiwa kita. Yang ketiga, salat dengan khusyuk. Salat dengan khusyuk. Kenapa? Penting. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini menunjukkan kalau seorang itu salat dengan baik, maka ia akan mudah untuk menghindari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang keempat, puasa. Ya, puasa sunnah ini menjadikan seorang menjadi jiwanya lebih bersih. Yang kelima, muhasabah atau introspeksi diri. Dan alangkah baiknya seorang itu sebelum tidur mengintrospeksi dirinya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum, ibadah apa yang belum dia lakukan, ibadah apa yang sudah, seberapa banyak kekurangan dia, sehingga dengan itu dia mengetahui bagaimana kualitas ibadahnya, kualitas dirinya, dan berapa banyak dosa-dosanya. Muhasabah. Yang keenam, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Seperti ini yang banyak hadir di majelis ilmu, itu akan membantu kita untuk bisa memiliki jiwa yang lebih bersih, hati yang lebih bersih. Ya, memiliki teman-teman yang baik, yang saleh. Yang ketujuh, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, bersabar dan mujahadatun nafs. Bersabar dan juga mujahadatun nafs. Apa itu mujahadatun nafs? Menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan jiwa kita. Itu namanya mujahadah. Dan poin berikutnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya jiwa kita ini bisa bersih, hati kita pun bisa bening, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini bersih, suci. Maka ini beberapa poin yang akan menjadikan hati kita, jiwa kita itu bersih dan suci dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, kekuatan dan kemudahan untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan, untuk bisa memiliki sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji. Dan kita pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala hindarkan kita semuanya dari maksiat, dosa, sifat-sifat dan sifat-sifat yang tercela. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai nasihat untuk diri kami dan juga jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Jamaluddin Ardani PSH atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan tadi. Alhamdulillah, panitia telah menyediakan makanan dan juga minuman. Bagi para jamaah dipersilakan untuk mengonsumsinya setelah sholat isya didirikan.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an